dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya buat judul firman Tuhan di sini, saya butuh Yesus. Ya. Sebenarnya dan sesungguhnya semua manusia membutuhkan Yesus. Cuma sebagian tidak menyadari akan hal itu. Tetapi kita yang sudah dijamah hati kita oleh Roh Kudusnya, maka kita sadar benar-benar sadar bahwa kita sangat membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Dan membutuhkan Yesus dalam hidup ini, kita butuh selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan kalau kita berpikir ya lebih dalam lagi tentang Yesus yang kita puji ini, Dia sungguh luar biasa mengasihi kita, dalam sekali cintanya. Lebih dalam lagi kita langsung akan mengerti bahwa hidup kita sia-sia tanpa Yesus. Kira-kira bagaimanakah orang yang butuh Yesus itu? Ini sekarang kan. Bagaimana kira-kira orang yang sangat butuh Yesus, yang mengaku dia butuh Yesus itu, bagaimana ciri-ciri orangnya? Atau bagaimana kehidupan sehari-harinya? Kalau kita makan, ini makan kan satu kebutuhan ya kan? Maka kita akan makan 3 kali sehari, pagi-pagi, siang dan malam. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita sangat butuh makanan itu masuk ke dalam tubuh kita supaya kita kuat, supaya pertumbuhan. Kalau kalian masih remaja pemuda, pertumbuhan badan kalian itu, tubuh kalian itu tergantung dari makanan, ya, dari makanan 3 kali sehari. Ditambah lagi makanan ringan, snack, ya, snack, makan ubi, makan jelok, apalagi datang bakso beli, datang tape beli, lewat ladang orang lain jatuh jambu klutuk makan, ya kan, yang congok, apapun dimakan, karena butuh, ya, butuh. Ini kebutuhan. Kita butuh Yesus. Untuk apa? Kalau makanan untuk apa? Supaya kita sehat, supaya kita bisa bekerja, pertumbuhan itu baik, pertumbuhan jasmani kita. Kita butuh Yesus untuk apa? Supaya pertumbuhan iman kita itu normal, dia normal, tidak tersendat-sendat. Keyakinan kita itu makin hari makin yakin, makin hari makin beriman, makin hari makin berubah ke arah mirip keserupaan dengan Kristus. Kita juga butuh air kan? Butuh air. Berapa kali kita minum satu hari? Nggak bisa kita bilang 3 kali, secukupnya ya, secukupnya. Bukan tiap dor minum ya, bukan tiap saat minum, tidak. Tapi secukupnya untuk tubuh kita ini. Ini kebutuhan. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa air, ya kan? Jasmani kita ini nggak bisa hidup tanpa air. Andaikan dalam jasmani kita ini diambil air, tubuh kita ini, kita mati.
kontan mati, cek, mati langsung. Andaikan tidak masuk lagi air, kita akan kehausan, lama-lama kering. Itulah butuhnya kita air. Satu lagi, kita butuh udara. Udara, angin, tahu angin? Kita butuh itu. Sangat butuh sekali. Untuk apa? Untuk kehidupan. Kalau makanan, kita bisa makan 3 kali sehari atau lebih. Kalau air pun bisa kita minum entah 5 kali sehari atau 3 kali, banyak-banyak minum, cukup. Tapi kalau udara, ini nggak boleh berselang 1 jam, bahkan 5 menit kita sudah mati. Dia harus ada di dalam dada. Yang waktu kita keluarkan, masuk, keluar masuk setiap saat, udara itu perlu dalam hidup kita. Inilah kebutuhan. Maksud saya menerangkan ini supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Kebutuhan kita akan Yesus tidak seperti kita membutuhkan makanan yang 3 kali sehari kita makan. Kebutuhan kita kepada Yesus bukan seperti kita minum yang bisa 3 kali, 4 kali, 10 kali minum satu hari. Tapi kebutuhan kita kepada Yesus sama seperti kita membutuhkan udara. Katakan amin. Katakan amin dulu. Iya, lihat saya. Kebutuhan kita akan Yesus sama seperti kita membutuhkan udara. Yang walaupun kita tidur, itu udara terus naik, masuk, keluar, ya kan? Keluar, masuk, keluar, masuk. Ya, itu udara. Pentingnya. Tapi udara hanya dibutuhkan selama kita di dunia ini. Kalau sudah mati masih butuh udara. Yesus butuh udara. Jawab dulu. Yesus butuh udara. Dulu dia butuh waktu dia hidup di dunia. Sekarang enggak. Dia bukan hidup oleh karena udara. Yesus butuh air. Siapa yang ngantuk tanya ini? Semuanya tidak ngantuk. Ya. Nah, Yesus tidak butuh air. Yesus butuh nasi? Tidak. Kita butuh nasi? Butuh. Angin, udara? Butuh semua. Ya. Kita butuh. Jadi kita memang butuh makanan, minuman, butuh udara, tetapi jauh kita lebih membutuhkan Yesus dalam hidup ini. Amin. Karena udara pun hanya kalau kita mati, untuk apa lagi udara? Orang kita sudah hidup di beda alam, ya kan? Alam kematian sama alam kita hidup sama? Beda. Kalau sama masih bisa kita, hei, kau mati ini mau kemana? Diam kau, aku mau pergi ke neraka. Aku mau ke neraka katanya kalau dia ke neraka. Hei, diam kau, aku mau ke surga, malaikat sudah menjemput. Enggak lagi, beda alam kita. Di alam sana, ataupun alam surga, ataupun alam neraka, nasi, minuman. Ya, kita nggak butuh lagi di alam sana makanan, minuman, udara, nggak butuh, nggak butuh. Jadi kita butuh Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Atau banyak juga orang yang mengatakan begini, aku butuh Yesus. Kalau kita tanya orang Kristen, kamu butuh Yesus atau tidak? Oh, butuh sekali. Butuh sekali saya Yesus. Tapi bagaimana caramu beribadah? Iya. Dia itu mencari Yesus. Banyak orang mencari Yesus seperti shopping saja. Shopping kan gak tiap hari kan?
ke pajak Kaban Jahe, entah ke Medan, enggak tiap hari. Mungkin sekali sebulan atau sekali setahun pun. Beli baju, beli piring, beli apa lagi? Beli odol, beli cap, anting-anting, apa lagi? Ikat pinggang, ikat kaki dan lain sebagainya. Bukan begitu. Kalau orang yang butuh Yesus, dia harus selalu bersama Yesus. Amin. Kalau kalian mau hidup, harus selalu bernapas. Amin. Siapa yang tidak mau lagi hidup, silakan berhenti bernapas. Ya, silakan berhenti bernapas. Silakan berhenti makan. Silakan berhenti minum. Gim. Out. Langsung lewat. Atau kita membutuhkan Yesus bukan seperti rekreasi yang sekali sebulan pergi ke Tongging ke tempat, ya pokoknya gitulah. Dalam Yeremia 17 ayat 7, kita lihat dulu ya. Yeremia 17 ayat 7. Ini ayat biasa, tapi kita lihat dulu pengertian yang lain dari yang sudah pernah kita dengar tentang Yeremia 17 ayat 7. Kita akan lihat pengertian yang lebih baru lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini digambarkan di sini, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nanti kita lihat siapa yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Orang yang membutuhkan Tuhan itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Jadi kita ibarat pohon, Yesus ibarat sungai. Jadi kita itu hidup di tepi sungai. Inilah satu kebutuhan. Pohon itu membutuhkan sungai, air. Pohon itu kita, sungai itu Yesus. Jadi pohon kita, sungai Yesus jumpa, bersatu. Saya pohon, Yesus sungai. Jadi saya ibarat pohon, akar-akar saya itu merambat ke air, ke sungai itu, ke tepi sungai. Jadi itulah satu persatuan. Jadi kalau judul firman Tuhan ini berkata, saya butuh Yesus, begitulah gambaran orang yang butuh Yesus, seperti satu pohon yang berada di tepi sungai, tidak bisa dipisahkan. Pohon manusia, sungai adalah Yesus. Disitulah perjumpaan, persatuan itu. Sehingga dikatakan di sini, ia tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Karena dia bersama Tuhan. Anak Tuhan itu tidak akan mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Pohon itu bersama dengan air. Dan yang tidak mengalami musim kemarau, daunnya tetap hijau, tidak khawatir datang tahun-tahun kering. Karena
Dia punya andalan, karena dia punya backing, karena harapannya benar-benar memang menyerap ke sungai itu, menyerap ke Yesus itu, menyerap ke Roh Kudus itu, menyerap ke firman itu. Itulah gambaran yang saya katakan tadi, saya butuh Yesus. Katakan amin. Jadi sekali lagi ya, kebutuhan kita akan Yesus sama seperti kita membutuhkan udara ya. Jadi kalau kalian mengerti apa arti dari kata saya membutuhkan Yesus, maka cara kalian membuktikan butuh Yesus, engkau adalah batang, Yesus adalah air. Batang itu kan diam terus ya kan, diam, bersatu. Kalau batang diam, kalau kita orang kan bisa lari. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus kalau ingin engkau berhasil. Katakan amin. Kalau kita baca kembali ayat yang pertama tadi Mazmur, ya dikatakan begini, ayat 3, Mazmur pasal 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ngerti ya? Halo, ngerti? Kenapa orang yang seperti pohon air di tepi air ini menghasilkan buah pada musimnya, berhasil pada waktunya? Terus apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa apa saja pun diperbuatnya berhasil? Karena dia nyatu dengan Tuhan. Haleluya. Nyatu dengan Tuhan, ini penting. Bersatu dengan Tuhan. Jadi jangan nanti kalian pikir gini, kalau sudah satu dengan Tuhan berhasil. Iya berhasil, tapi ada proses ya. Kita kenal namanya Yusuf kan, anaknya si Yakub. Ini sering kali kita dengar. Dia ini orang yang dekat dengan Tuhan, ya kan? Dari sekolah minggu kalian sudah tahu cerita ini. Waktu dia di rumah bapaknya bernama Yakub, ada saudara-saudaranya, dia orang yang menjaga iman, menjaga hubungan dengan Yesus, dengan Tuhan. Dia tidak pernah berpisah dengan Tuhan, selalu bersatu. Padahal dia melewati banyak lembah kelam, lembah air mata, ya. Dia banyak melewati kesusahan-kesusahan yang berat. Tapi satu yang dia pegang, dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Yusuf tidak pernah mau berpisah dengan air kehidupan, Yesus. Saya ceritakan sedikit yang kalian pun sudah tahu. Pada waktu itu Yusuf ini pergi menjumpai abang-abangnya di padang, sedang mengembalakan domba, lembu dan sapi. Lalu saudara-saudaranya menangkap dia. Masih ingat? Ditumbuk, ditendang. Memang mau dibunuh. Ya, mungkin saudara-saudaranya itu ada yang jago karate, jago silat, taekwondo. Ya, mungkin kalau zaman sekarang dia itu pantas ditaruh di MMA lah, ya kan? Jadi Yusuf ini hanya menerima saja. Kena sini semua. Lalu ada yang cabut parang, kita bunuh sekarang. Ada yang berkata jangan dulu. Lalu mereka sepakat kita jual saja. Namun sebelum dijual, kita masukkan dulu ke dalam sumur yang kering. Dijatuhkan aja ke dalam. 1, 2, 3 kita lemparkan Yusuf. Bus. Entah kepalanya, entah kakinya, entah punggungnya dulu jatuh. Mereka tidak peduli. Sakit enggak? Sakit. Dihianati saudara-saudaranya, abang-abangnya. Tapi Yusuf
selalu melihat Tuhan. Tapi Yusuf selalu memandang Tuhan, bahwa Tuhan pasti membelanya. Yusuf sangat mengharapkan dia akan ditolong Tuhan, lepas dari saudara-saudaranya. Tapi ternyata tidak. Lalu lewatlah pedagang Midian, dijual Yusuf ini. Lalu pedagang Midian itu jual lagi, hingga sampailah dia di Mesir. Sakit, dia harus kehilangan orang tuanya, kehilangan itonya, kehilangan rumahnya, kampung halamannya jauh. Tapi dia tidak mau tinggalkan Tuhan dalam hidupnya. Lalu sampai dia di Mesir jadi pembantu budaknya Potifar. Lalu istri Potifar mau memperkosa Yusuf. Ya, perempuan memperkosa laki-laki. Ini kenyataan. Tapi Yusuf tidak mau dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Tambah sakit lagi. Tapi Yusuf tetap setia. Amin. Tetap setia. Akhirnya dimasukkan ke penjara. Lalu dia sudah di dalam penjara. Sakit sekali. Tapi karena Yusuf ini nempel dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan angkat. Ya. Karena Yusuf ini selalu nempel dengan Tuhan, seperti batang air dengan batang pohon dengan sungai. Akhirnya tiba saatnya, waktu yang sudah ditentukan Tuhan, Yusuf diangkat dari penjara, didudukkan jadi Perdana Menteri. Itulah yang dikatakan kitab Pengkhotbah indah pada waktunya. Amin. Jadi begini pemuda, kalau engkau ingin berhasil, engkau membutuhkan Yesus. Amin. Kebutuhanmu akan Yesus bukan seperti makan pagi, siang, sore, tapi engkau harus tetap bersama dengan Dia. Yusuf telah praktekkan, dia selalu bersama dengan Tuhan. Tidak pernah dia berpisah dengan Tuhan. Dia selalu berharap Tuhan, waktumu yang terbaik. Ya, Yusuf berkata dalam hatinya, Tuhan, aku nantikan waktumu. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak punya harapan hidup. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, aku tidak bisa bertahan hari ini. Mungkin, ini mungkin, dengar saja ya, mungkin satu hari engkau akan mengalami pengalaman yang pahit dan rasanya engkau ingin tinggalkan Tuhan karena Tuhan engkau rasa tidak adil. Tapi seperti Yusuf, Tuhan, aku bertahan dalam kesusahan ini karena Engkau, dan aku menanti Engkau mengulurkan tangan mengangkat aku. Amin. Yusuf dari penjara dipromosikan, dari dalam penjara. Kalau Daud dari mana dipromosikan? Dari medan perang, dari ladang penggembalaan ke medan perang. Kalau Yusuf dari penjara, dari manapun, kalau engkau setia, Tuhan akan angkat. Haleluya. Memberkati.